Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Fikri. Ya, sesuai dengan permintaan Pak Riki kemarin, saya diminta untuk mensupervisi Pak Riki pada saat melakukan coaching, begitu ya Pak Riki ya? Betul Pak, betul. Ya, nah mungkin kita akan melakukan persiapan dulu Pak ya, sebelum kita melaksanakan coaching. Nah, saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya untuk bahan persiapan saya mensupervisi Bapak. Siap. Nah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak dalam coaching ini? Baik Pak, jadi yang ingin dikembangkan gitu dalam proses coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi Pak Riki ingin lebih digali lagi potensinya mengenai mengajukan pertanyaan, gitu ya. Ya. Nah, bagian mana sih yang ingin saya amati gitu pada saat coaching itu? Jadi yang diamati itu pada saat saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach gitu Pak. Apakah memang pertanyaan ini sudah baik atau belum gitu Pak, seperti itu. Oh, jadi Pak Riki berharap saya mengamati pada bagian Pak Riki memberikan pertanyaan kepada coach, begitu Pak ya? Iya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gitu ya, potensi yang sudah Bapak miliki sekarang itu bagaimana? Potensi yang saya miliki itu masih kurang Pak gitu, dan harus digali lebih dalam lagi Pak gitu. Oh, jadi Pak Riki merasa bagian atau tahapan dalam mengajukan pertanyaan yang Pak Riki punya ini belum cukup gitu menurut Pak Riki, begitu ya. Nah, harapan setelah observasi ini apa tuh Pak Riki? Tentu harapan saya bisa lebih mengembangkan potensi di dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar bagus dan baik sehingga mengarahkan coach itu mengambil kesimpulan yang baik Pak. Oh, jadi Pak Riki ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot agar si coach ini bisa menghasilkan atau inisiatif memberikan solusi terbaik untuk masalahnya. Oke, saya sudah pahami apa yang diminta oleh Pak Riki mengenai supervisi yang akan dijalankan. Saya catat dan saya akan amati nanti pas pelaksanaan coaching. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Sementara itu dulu Pak, cukup Pak. Oke, siap. Nah, oke, mungkin itu saja Pak Riki. Terima kasih atas waktunya. Semoga pas pelaksanaan coaching berjalan dengan baik ya Pak. Baik Pak. Ya. Selamat. Saya mau ngobrol nih Bu tentang suatu hal, ada waktunya sebentar? Iya, tentu saja ada Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Akhir-akhir ini saya melihat Bu Dina murung ya, kira-kira kenapa ya Bu ya? Gini sih Pak, emang benar akhir ini saya murung ya karena memang saya punya masalah gitu ya. Saya sepertinya perlu seseorang untuk bercerita, ya berdiskusi, kemudian memecahkan masalah yang saya hadapi ini. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, kemudian apa nih yang ingin dicapai dalam diskusi kali ini Bu? Oke, kebetulan saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Kira-kira ada lagi tidak selain hal itu yang menjadi tujuan diskusi kita kali ini Bu? Saya juga ingin tahu kenapa saya bisa menjadi seperti ini. Baik, kenapa bisa gitu Pak? Baik. Sekarang coba tolong Ibu ceritakan apa nih yang Ibu rasakan gitu Bu. Oke Pak, gini, pada saat ini saya merasa jenuh gitu dan kurang nyaman gitu ya jika memakai media pembelajaran buku terus menerus gitu Pak, itu masalahnya. Kemudian apa yang membuat ketika menggunakan buku tersebut Ibu menjadi jenuh gitu atau tidak nyaman seperti itu Bu? Saya merasa ya jika memakai sumber belajar dari buku terus menerus itu terasa monoton gitu Pak, dan anak-anak juga sepertinya terlihat bosan gitu Pak. Baik, jadi maksud Ibu itu jadi ketika menggunakan sumber pelajaran, satu sumber pelajarannya itu jadi nggak nyaman gitu Bu ya, maksudnya begitu? Betul Pak. Padahal saya sudah berusaha bersemangat gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran kelas gitu. Coba tolong jelaskan ke saya juga Bu, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, oke, begini Pak, sebenarnya buku itu sudah bagus ya dan mudah dipahami gitu untuk murid. Tapi mungkin saya sendiri merasa kurang nyaman gitu dan merasa monoton aja gitu. Jadi saya ingin di kelas itu belajar itu variasi gitu ya dengan media pembelajarannya gitu. Jadi kurang nyaman dirasakan oleh Ibu itu karena buku yang menggunakan hanya buku itu saja gitu Bu ya. Kemudian
yang membuat ibu kurang nyaman itu dari buku tersebut apa gitu Bu? Oke, saya tahu Pak, dan saya paham itu ya, kalau buku itu memang harus ada, gitu, dan murid pun memang sangat terbantu gitu dengan adanya buku tersebut gitu. Tetapi setelah melaksanakan pembelajaran ada saja gitu ketidakpuasan dalam diri saya. Kenapa kok bisa begitu ya Pak ya? Mungkin ibu tidak hanya memerlukan satu buku atau satu sumber saja gitu Bu ya. Mungkin ibu punya sumber yang lain barangkali Bu? Iya, betul punya apa ya? Ya saya cuma mencari referensi buku lain dan bertanya kepada teman saya di sekolah. Saya juga belajar menggunakan laptop gitu Pak. Oh gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan dari runtutan tadi gitu ya, yang membuat pembelajaran kurang nyaman itu karena sumber bukunya, kemudian ibu belum menggunakan variasi belajar yang lain ya, sumber-sumber belajar yang lain gitu ya, seperti itu Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih ada hambatan lain nggak yang bisa ibu utarakan gitu sehingga membuat ibu itu tidak menjadi nyaman gitu Bu? Ya, sepertinya untuk saat ini tidak ada Pak, sudah begitu saja permasalahan saya. Saya jadi merasa nggak nyaman, merasa monoton aja gitu. Baik, kira-kira nih Bu, kedepannya ya beberapa hari ke depan itu ibu akan berbuat apa gitu Bu? Sebenarnya saya sih masih bingung ya Pak ya, karena banyak hal yang ingin saya lakukan gitu ke depannya. Baik, karena ibu akan melakukan beberapa hal yang harus dilakukan gitu. Kira-kira ibu sudah membuat prioritas gitu, mana yang harus menjadi prioritas dari ibu gitu Bu? Ya. Oke, yang pertama kayaknya saya akan belajar cara menggunakan laptop, kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran di kelas lebih variatif lagi ya. Kemudian yang keduanya juga saya akan mencari tahu di internet tentang trik dan tips ya. Tentang menggunakan laptop gitu, kira-kira seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Baik Bu, itu sudah sangat baik sekali Bu ya, sehingga mungkin nantinya bisa memperbaiki variasi pembelajaran Bu ya. Kemudian ada hal lain lagi Bu yang akan dilakukan oleh ibu gitu? Begini Pak, biasanya kan saya sering berdiskusi ya dengan teman saya gitu, kemudian bertukar pikiran tentang pembelajaran di kelas gitu. Iya. Oke, kemudian saya juga sering kakak saya sering memberikan masukan-masukan bagaimana cara mengajar agar tidak monoton gitu Pak. Nah, saya tertarik dengan pernyataan ibu sebelumnya ya, yang barusan ibu sampaikan bahwa ibu sering bertukar pikiran dengan kakak ibu gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan oleh ibu dengan kakak ibu gitu ketika bertukar pikiran seperti itu? Iya, ya kadang-kadang kakak saya itu sering memberitahukan saya bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dengan baik gitu ya, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang bervariasi Pak mungkin. Nah, ketika ibu sudah bertukar pikiran ya bagaimana menggunakan bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik, kemudian kira-kira ada lagi nggak Bu yang dilakukan oleh ibu gitu kan agar pembelajarannya itu bisa menjadi lebih menarik gitu Bu? Iya. Iya betul Pak, sudah seminggu ini saya sering nonton YouTube, ya lihat video pembelajaran agar bisa diterapkan di kemudian hari gitu Pak. Baik Bu ya, jadi apakah dengan hal seperti itu nantinya akan membantu ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang variatif Bu? Ya sepertinya sih bisa ya Pak ya, karena dengan media pembelajaran itu akan membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, sepertinya begitu ya Pak ya. Baik, nah dari diskusi ini apakah ibu bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali gitu apa yang akan dilakukan ke depannya oleh ibu? Ya sepertinya banyak ya Pak ya, saya akan belajar menggunakan laptop yang lebih baik lagi, kemudian belajar membuat video ya, kemudian dalam pembelajaran saya juga akan menerapkan beberapa hal yang sudah seperti kakak saya dan teman saya sarankan ya selama berdiskusi gitu, dalam proses KBM nanti di kelas. Nah, saya sependapat sekali nih dengan apa yang diutarakan oleh ibu dan kemudian ini juga dicapai dalam diskusi kali ini ya. Kemudian komitmen apa nih yang akan ibu laksanakan untuk menjalankan rencana tersebut gitu Bu? Oke, insya Allah saya akan pergi ke teman saya ya untuk diajarkan bagaimana cara menggunakan laptop ya, kemudian cara membuat video pembelajaran ya, kemudian saya juga akan berdiskusi dengan
teman saya bagaimana trik memaksimalkan buku dan video pembelajaran gitu, agar bisa diterapkan di dalam kelas nanti. Baik Ibu, tadi Ibu berkata ada teman, kemudian ada juga kakak gitu Kak. Ada yang lain lagi Bu atau orang lain yang bisa membantu Ibu agar Ibu bisa menjalankan komitmen yang sudah disampaikan tadi Bu? Iya, sepertinya ya teman dekat saya ya, partner saya, tempat kerja saya itu yang selalu mengingatkan saya gitu ya untuk selalu belajar menggunakan laptop gitu, dan dia terus mendampingi saya ya pada saat berdiskusi gitu dengan teman saya. Nah baik Ibu, itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya semua rencana dan komitmen Ibu itu bisa terwujud atau terrealisasi dengan baik ya Bu. Ya Pak, terima kasih sekali lagi atas waktunya yang sudah diluangkan ke saya. Sama-sama Bu, jangan sungkan. Nanti kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan kembali di waktu yang akan datang. Begitu. Oke, kalau begitu saya izin ke kelas dulu ya Pak ya. Iya Pak, iya Bu. Alhamdulillah Pak ya, coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Pak ya. Sekarang kita akan ada sedikit refleksi Pak ya, pasca observasi. Nah mungkin dimulai dari pertanyaan, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai performa yang sudah dilaksanakan pada coaching barusan? Baik, ya performa yang saya lakukan ya alhamdulillah sudah lebih baik Pak dibandingkan dengan coaching yang saya lakukan sebelumnya Pak. Nah, apa sih yang membuat Bapak menilai seperti itu? Nah, yang membuat saya menilai demikian, memang sebelum coaching tersebut saya melakukan persiapan terlebih dahulu ya Pak, menggunakan Alvita, kemudian saya membuat pertanyaan-pertanyaan inti gitu kan, kemudian saya melaksanakan coaching kepada rekan-rekan tersebut gitu Pak. Oh iya, saya. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, silakan ya. Oke, jadi begini Pak ya. Ya. Saya mengamati pada saat Bapak melaksanakan coaching dengan Ibu Dina tadi, Bapak melakukan coaching dengan baik ya, dengan lancar, itu sudah sesuai dan lebih ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Nah, cuma ada beberapa mungkin yang menjadi masukan tadi ada pertanyaan Bapak, misalkan kalimat tanya atau kata tanya yang Bapak simpan di akhir pertanyaan gitu ya, yang seyogyanya itu lebih baik di depan. Tapi itu hanya satu saja yang saya amati, dan itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pendapat saya? Nah, betul Pak, memang tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi saya simpan terakhir, dan memang mungkin karena saya juga masih ini Pak ya, masih dalam tahap belajar gitu, sehingga saya melakukan kesalahan tersebut yang nantinya insya Allah akan saya perbaiki gitu Pak. Ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Ya. Misalnya tadi saat Bapak mendengarkan, Bapak selalu merecall gitu ya, menyebutkan apa-apa yang disampaikan sama coach, itu menjadi modal Bapak untuk bertanya lebih baik lagi. Saya juga mengamati Bapak melakukan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, yang sebetulnya kalau merujuk pada standar itu sudah cukup Pak gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak? Menurut saya ketika saya sudah melakukan yang lebih gitu kan daripada standar, walaupun ya maaf baru sedikit gitu Pak ya, ya saya rasa cukup alhamdulillah gitu Pak ya, sehingga apa ya artinya saya punya ilmu baru gitu Pak yang bisa saya kembangkan lebih lanjut kembali Pak. Ya, alhamdulillah ya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang sama Bapak untuk melakukan peningkatan performa ke depannya? Baik, setelah saya mendengarkan gitu kan beberapa masukan dan saran dari Bapak, yang saya bayangkan itu adalah saya bisa mengembangkan beberapa hal, terutama yang tadi kelebihannya, kemudian yang menjadi kekurangan kemudian diperbaiki, sehingga ketika saya melakukan coaching ke depannya itu menjadi lebih baik gitu Pak. Ya, ini saya sudah beberapa poin saya sudah catat dalam form supervisi akademik. Mudah-mudahan ini jadi acuan untuk Bapak untuk merefleksi lebih dalam lagi mengenai coaching yang sudah Bapak kerjakan atau sudah Bapak lakukan. Ya. Sekarang mungkin untuk menutup refleksi kita hari ini, apa sih yang Bapak dapat dari proses supervisi akademik ini? Yang saya dapat dari proses supervisi akademik ini beberapa hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam melakukan coaching gitu kan kepada rekan-rekan sejawat gitu kan,
Sehingga apa? Sehingga hal-hal ini bisa saya kembangkan dan bisa saya terapkan kembali di masa yang akan datang. Kemudian adapun kekurangan-kekurangannya itu nanti bisa diperbaiki ke depannya, sehingga ketika melakukan coaching kepada rekan itu menjadi lebih baik, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Riki. Mudah-mudahan pada coaching berikutnya Pak Riki senantiasa melakukan peningkatan dan melaksanakan coaching lebih baik lagi. Siapa? Ada lagi hal yang bisa saya bantu Pak? Cukup, Pak. Oke, itu saja mungkin ya Pak Riki. Terima kasih. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.